Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Putranita dengan NIM 2303214. Jadi, pada kali ini saya akan menjelaskan dengan apa itu manajemen krisis dalam advokasi agribisnis. Jadi, sektor agribisnis merupakan salah satu sektor yang memiliki peranan penting dalam pembangunan ekonomi Indonesia. Jadi, sebagai contoh, sebagai negara yang memiliki sumber daya alam melimpah dan komunikasi iklim yang menunjukkan kegiatan pertanian Indonesia menjadi sektor agribisnis sebagai salah satu eh, penopang utama dalam penyediaan pangan. Jadi penciptaan lapangan pekerjaan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Jadi tidak hanya mencakup kegiatan budidaya tanaman dan peternakan, tetapi juga meliputi seluruh rangkaian aktivitas mulai dari penyediaan sarana produksi, pengolahan hasil, pemasaran, distribusi, hingga pelayanan pendukung yang berkaitan dengan produk pertanian. Dalam perkembangan, sektor agribisnis menghadapi berbagai perubahan nih dalam yang berlangsung dengan cepat. Jadi globalisasi, kemajuan teknologi informasi, perubahan pola komunikasi masyarakat, perubahan iklim, serta dinamika kebijakan pemerintah yang telah pemerintah ciptakan di lingkungan usaha yang semakin kompleks. Kondisi tersebut itu menuntut pelaku agribisnis untuk mampu uh, beradaptasi terhadap berbagai perubahan iklim yang terjadi. Oke, jadi salah satu tantangan yang semakin sering muncul dalam sektor agribisnis ini adalah terjadinya krisis yang dapat mempengaruhi kepercayaan masyarakat, stabilitas pasar maupun keberlangsungan suatu organisasi atau usaha. Jadi krisis dapat muncul dalam berbagai bentuk nih, mulai dari penyebaran informasi yang benar mengenai suatu komoditas, isu kelangkaan pangan, perubahan kebijakan pemerintah yang mendadak, konflik yang kepentingan antara pelaku usaha sehingga tuduhan terhadap suatu produk pertanian yang dapat merusak citra dan reputasi komunitas tersebut. Dalam era digital saat ini, sebuah informasi dapat menyebar dengan sangat cepat melalui media sosial dan berbagai platform komunikasi lainnya. Jadi akibatnya itu suatu isu yang awalnya bersifat lokal dapat berkembang nih menjadi perhatian publik dalam bentuk yang singkat. Jadi perkembangan teknologi informasi telah mengubah cara masyarakat memperoleh dan menyebarkan informasi. Saat ini masyarakat dapat dengan mudah mengakses berbagai berita dan informasi melalui internet tanpa harus mendukung media cetak ataupun siaran televisi. Meskipun memberikan kemudahan, kondisi tersebut juga meningkatkan risiko penyebaran hoaks, disinformasi yang dapat mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap suatu isu agribisnis. Informasi yang tidak akurat akan lebih sering nih menimbulkan kepanikan, kesalahpahaman, bahkan konflik yang dapat berdampak pada petaninya langsung, pelaku usaha maupun konsumennya. Oleh karena itu, kemampuan dalam mengelola informasi menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga stabilitas sektor agribisnis. Dalam menghadapi berbagai persoalan tersebut, kegiatan advokasi memiliki peran penting, yaitu advokasi merupakan upaya yang dilakukan untuk memperjuangkan nih kepentingan suatu kelompok, organisasi, atau masyarakat yang akan memperoleh dukungan, perlindungan, maupun kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Jadi, dalam konteks agribisnis advokasi dapat dilakukan oleh kelompok tani, gabungan kelompok tani, asosiasi kelompok tani, kelembagaan swadaya masyarakat,
akademisi, maupun berbagai organisasi yang memiliki kepedulian terhadap pembangunan agribisnis. Jadi, melalui advokasi, berbagai permasalahan dapat dihadapi petani dan pelaku agribisnis dapat disampaikan kepada pihak yang berwenang sehingga dapat ditemukan solusi yang tepat. Namun demikian nih, proses advokasi tidak selalu berjalan dengan mudah. Dalam prakteknya itu, kegiatan advokasi sering menghadapi berbagai tantangan berupa penolakan, kritik, ancaman, maupun penyebaran informasi yang dapat kelemahan tujuan yang ingin dicapai. Jadi, perbedaan kepentingan antar kelompok seringkali memicu munculnya konflik yang dapat berkembang. Antar kelompok seringkali memicu kelemahan yang ingin dicapai. Lalu seringkali nih pihak-pihak terlibat dalam advokasi juga berpotensi menghadapi serangan terhadap reputasi organisasi maupun individu yang dapat mempengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap gerakan yang sedang dilakukan. Krisis yang terjadi dalam kegiatan advokasi agribisnis dapat memberikan dampak yang sangat luas. Dampak tersebut tidak hanya disarankan oleh organisasi yang melakukan advokasi saja, tetapi juga dapat mempengaruhi petani, pelaku usaha, pemerintah, masyarakat sebagai penerima manfaat dari kebijakan yang diperjuangkan. Jadi, di sini juga krisis yang tidak ditangani dengan baik dapat menyebabkan hilangnya kepercayaan publik, turunnya dukungan masyarakat, serta terganggunya hubungan dengan berbagai pihak. Jadi, sehingga kegagalan dalam mencapai tujuan advokasi ini perlu menyesuaikan kebijakan lagi dengan diperlukannya suatu pendekatan dan mampu membantu organisasi dalam menghadapi dan mengelola berbagai situasi yang berpotensi menimbulkan krisis. Jadi, salah satu pendekatan yang dapat digunakan adalah manajemen krisis. Jadi, manajemen krisis adalah serangkaian proses yang dilakukan untuk mengantisipasi, mempersiapkan, merespon, dan memulihkan kondisi organisasi ketika menghadapi suatu krisis. Lalu, tujuan utama dalam manajemen krisis adalah meminimalkan dampak negatif yang ditimbulkan oleh suatu peristiwa serta menjaga keberlangsungan aktivitas organisasi. Dalam konteks advokasi agribisnis, manajemen krisis menjadi sangat penting karena berkaitan erat nih dengan mempertahankan kredibilitas, menjaga kepercayaan masyarakat, serta memastikan bahwa tujuan advokasi tetap dapat dicapai melalui berbagai hambatan. Jadi, penerapan manajemen krisis dalam advokasi agribisnis tidak hanya berfokus pada penanganan masalah ketika krisis itu terjadi, tetapi juga mencakup upaya pencegahan melalui identifikasi risiko, pemantauan lingkungan, serta pengolahan informasi, juga penyusunan strategi komunikasi yang efektif. Organisasi yang memiliki kesiapan dalam menghadapi krisis akan lebih mampu mengambil keputusan secara cepat dan tepat sehingga dampak yang ditimbulkan dapat diminimalkan. Selain itu, kemampuan dalam menyampaikan informasi yang akurat dan transparan kepada masyarakat juga menjadi faktor penting nih dalam menjaga kepercayaan publik selama proses penanganan krisis ini berlangsung. Jadi, seiring dengan meningkatnya komplektivitas permasalahan yang dihadapi sektor agribisnis, pemahaman mengenai krisis menjadi kebutuhan yang tidak dapat diabaikan. Jadi setiap individu maupun organisasi yang terlibat dalam kegiatan advokasi perlu memahami bagaimana nih cara mengidentifikasi potensi krisis, menyusun strategi penanganan, menghadapi minim informasi, serta melakukan evaluasi setelah krisis ini berhasil. Dengan pemahaman tersebut, kegiatan advokasi dapat berjalan secara lebih efektif dan mampu memberikan kontribusi yang lebih besar dalam mendukung pembangunan sektor agribisnis yang berkelanjutan.
Oleh karena itu, mengenai krisis ini, dalam advokasi agribisnis menjadi penting untuk dipelajari. Yang pertama itu melalui pemahaman terhadap konsep strategi serta penerapan manajemen krisis. Juga diharapkan berbagai pihak yang terlibat dalam sektor agribisnis ini dapat lebih siap nih dalam menghadapi berbagai tantangan yang muncul serta menjaga kepercayaan masyarakatnya. Juga mendukung nih terciptanya sistem agribisnis yang tangguh, adaptif, dan berkelanjutan. Selanjutnya itu adalah pentingnya manajemen krisis dalam advokasi bisnis. Jadi, perkembangan sektor agribisnis ini semakin dinamis menurut setiap pelaku usaha, organisasi maupun kelompok advokasi untuk memiliki kemampuan dalam menghadapi berbagai perubahan yang terjadi. Perubahan tersebut dapat berasal dari faktor ekonomi, sosial, politik, lingkungan, maupun teknologi yang sewaktu-waktu dapat mempengaruhi keberlangsungan kegiatan agribisnis. Jadi, dalam situasi tersebut, perubahan tersebut dapat berkembang menjadi suatu krisis yang berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap organisasi, pelaku usaha, petani maupun masyarakat secara luas. Oleh karena itu, pemahaman mengenai manajemen krisis menjadi sangat penting dalam mendukung keberhasilan kegiatan advokasi bisnis. Manajemen krisis memiliki peran penting nih dalam membantu organisasi mengidentifikasi berbagai ancaman yang berpotensi mengganggu pencapaian tujuan yang telah diterapkan. Melalui manajemen krisis, organisasi dapat mengenali berbagai risiko sejak dini sehingga langkah-langkah pencegahan dapat dilakukan sebelum suatu masalah berkembang menjadi krisis yang lebih besar lagi. Lalu, kemampuan untuk mendeteksi potensi masalah sejak awal merupakan salah satu faktor utama nih yang menentukan keberhasilan organisasi dalam menghadapi berbagai tantangan yang muncul. Dalam kegiatan advokasi agribisnis, keberhasilan suatu program sangat bergantung nih pada tingkat kepercayaan masyarakat. Kepercayaan terhadap tersebut dapat dibangun melalui transparansi, konsistensi, serta kemampuan organisasi dalam menyampaikan informasi yang akurat. Lalu ketika terjadi krisis nih, kepercayaan publik seringkali menjadi aspek pertama yang terdampak. Masyarakat dapat dengan mudah kehilangan kepercayaan apabila organisasi dianggap lambat dalam memberikan respon atau tidak mampu memberikan penjelasan yang jelas serta mengenai permasalahan yang terjadi. Oleh karena itu, manajemen agribisnis berperan penting dalam menjaga dan mempertahankan kepercayaan masyarakat melalui komunikasi yang tepat dan berbasis fakta. Selain menjaga kepercayaan publik, manajemen krisis juga berfungsi untuk melindungi reputasi organisasi. Jadi, apa sih reputasi ini? Reputasi ini merupakan aset yang sangat berharga bagi setiap organisasi maupun kelompok dari advokasinya langsung. Jadi, revo, eh, reputasi ini yang baik dapat meningkatkan dukungan masyarakat, memperkuat hubungan dengan berbagai pemantau kepentingan, serta mempermudah pencapaian tujuan organisasi. Sebaliknya, reputasi yang rusak akibat penanganan krisis yang kurang tepat dapat menimbulkan dampak jangka panjang nih yang sulit diperbaiki. Jadi, dalam era digital saat ini, kerusakan reputasi dapat menjadi salah satu yang sangat cepat karena informasi dapat menyebar luas melalui media sosial dan berbagai platform digital lainnya. Pentingnya manajemen krisis juga terlihat dari kemampuannya dalam meminimalkan dampak negatif yang ditimbulkan oleh suatu peristiwa. Jadi, ketika krisis terjadi, organisasi seringkali ini dihadapi atau dihadapkan pada berbagai tekanan yang membutuhkan ke pengambilan keputusan secara tepat. Lalu pada berbagai tekanan yang membutuhkan pengambilan keputusan secara tepat tanpa adanya perencanaan, strategi yang jelas keputusan yang diambil resiko memperburuk situasinya melalui penerapan manajemen krisis yang baik. Lalu organisasi dapat memiliki pedoman dalam menentukan langkah-langkah yang harus dilakukan.
sehingga dampak negatif tersebut terhadap masyarakat, petani maupun pelaku usaha dapat diminimal. Manajemen krisis juga berperan dalam meningkatkan kesiapsiagaan organisasi terhadap berbagai kemungkinan yang dapat terjadi di masa depan. Organisasi yang memiliki sistem manajemen krisis yang baik umumnya lebih siap nih menghadapi berbagai perubahan karena telah memiliki prosedur, sumber daya, serta strategi yang jelas dalam menangani eh, situasi yang darurat. Terus, kesiapsiagaan tersebut memungkinkan organisasi untuk bertindak lebih cepat dengan lebih efektif dan membandingkan organisasi yang tidak memiliki peranan khusus atau perencanaan yang krisis. Dalam uraian ini, bahwa dapat disimpulkan bahwa krisis memiliki peran yang sangat penting dalam advokasi agribisnis. Manajemen krisis membantu organisasi menjaga kepercayaan publik, melindungi reputasi, meminimalkan dampak negatif, serta meningkatkan kesiapsiagaan, serta juga mendukung keberhasilan kegiatan dari advokasi tersebut. Pemahaman dan penerapan manajemen krisis perlu menjadi perhatian bagi seluruh pihak yang terlibat dalam sektor agribisnis agar mampu menghadapi berbagai tantangan yang mulai muncul nih secara efektif dan berkelanjutan. Selanjutnya ini ada konsep dasar manajemen krisis dalam advokasi agribisnis. Jadi, dalam kehidupan organisasi maupun dunia usaha, munculnya berbagai permasalahan yang tidak diduga merupakan suatu hal yang sulit untuk dihindari perubahan lingkungan agribisnis. Perkembangan teknologi, perubahan kebijakan pemerintah, bencana alam, konflik sosial, sehingga penyebaran informasi yang tidak benar dapat menimbulkan gangguan terhadap aktivitas organisasi. Apabila gangguan tersebut berkembang dan tidak ditangani dengan baik, maka dapat nih berubah menjadi suatu krisis yang mengancam keberlangsungan organisasi. Oleh karena itu diperlukan nih suatu pendekatan yang mampu membantu organisasi dalam menghadapi kondisi tersebut, yaitu melalui manajemen krisis. Manajemen krisis dapat diartikan sebagai serangkaian proses yang dilakukan secara sistematis untuk mempersiapkan. Selanjutnya ada pengertian advokasi agribisnis. Jadi advokasi merupakan suatu kegiatan dilakukan untuk memperjuangkan kepentingan individu, kelompok, maupun masyarakat agar memperoleh hak, perlindungan, dukungan, serta kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Secara umum, advokasi bertujuan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan kebijakan publik maupun tindakan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang memiliki kewenangan. Melalui advokasi, berbagai aspirasi dan permasalahan yang dihadapi masyarakat dapat disampaikan kepada pihak yang berwenang sehingga dapat memperoleh perhatian atau solusi yang tepat. Dalam kegiatan sosial dan ekonomi, advokasi menjadi salah satu instrumen penting untuk menjembatani hubungan antara masyarakat dengan pemerintah maupun pihak-pihak yang memiliki pengaruh dalam proses pengambilan keputusan. Advokasi tidak hanya dilakukan ketika terjadi masalah, tetapi juga dapat dilakukan untuk mendorong terciptanya kebijakan yang lebih baik. Jadi, peningkatan kesejahteraan masyarakat serta mendukung pembangunan yang berkelanjutan. Oleh karena itu, advokasi seringkali digunakan ya oleh berbagai organisasi, lembaga swasta, masyarakat, kelompok profesi, asosiasi usaha, maupun komunikasi yang memiliki kepentingan tertentu.
Dalam konteks agribisnis, advokasi dapat diartikan sebagai serangkaian upaya yang dilakukan untuk memperjuangkan kepentingan petani selaku usaha pertanian, kelompok tani, koperasi maupun masyarakat yang terlibat dalam sektor agribisnis. Jadi agribisnis ini merupakan suatu sistem yang melibatkan berbagai aktivitas mulai dari penyedia sarana produksi, kegiatan budidaya, pengolahan hasil, pemasaran, distribusi sehingga konsumsi produksi pertanian karena melibatkan banyak pihak yang kepentingan yang berbeda-beda. Sektor agribisnis sering menghadapi berbagai permasalahan yang memerlukan upaya advokasi. Jadi permasalahan tersebut dapat berupa rendahnya harga komoditas di tingkat petani, keterbatasan akses permodalan, sulit memperoleh sarana produksi, kebijakan perdagangan yang kurang berpihak kepada petani, sehingga persoalan lingkungan yang berkaitan dengan aktivitas pertanian. Advokasi agribisnis menjadi sangat penting karena petani dan pelaku usaha kecil seringkali nih memiliki keterbatasan dalam menyampaikan aspirasi mereka secara langsung kepada pembuat kebijakan melalui organisasi pemerintah, gabungan kelompok tani, koperasi maupun asosiasi pelaku usaha. Berbagai permasalahan yang dihadapi dapat dikumpulkan dalam berbagai sektor pelaku usaha dengan berbagai permasalahan yang dihadapi dapat dikumpulkan dan disampaikan secara lebih terorganisir. Dengan demikian, peluang untuk memperoleh perhatian dari pemerintah maupun pemangku kepentingan lainnya menjadi lebih besar. Pelaksanaan advokasi agribisnis dapat dilakukan melalui berbagai cara. Salah satunya itu adalah melalui dialog dan komunikasi dengan pemerintah. Dalam proses ini, organisasi atau kelompok advokasi menyampaikan data, informasi, dan argumentasi yang mendukung usulan kebijakan tertentu. Selain itu, advokasi juga dapat dilakukan melalui kampanye publik, seminar, diskusi, penelitian, penyusunan rekomendasi kebijakan, sehingga pemanfaatan media massa dan media sosial untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap isu. Lalu, perkembangan teknologi informasi setelah memberikan peluang yang lebih besar bagi pelaksanaan advokasi agribisnis. Saat ini berbagai informasi dapat disampaikan dengan cepat kepada masyarakat melalui platform digital. Organisasi advokasi dapat dimanfaatkan media sosial untuk menyebarkan informasi, pembangunan dukungan publik, serta menjaga masyarakat berpartisipasi dalam memperjuangkan suatu isu. Namun demikian, perkembangan teknologi juga menghadirkan tantangan berupa meningkatnya risiko penyebaran hoax, misinformasi, dan berbagai bentuk manipulasi informasi yang dapat menghambat proses dari advokasi. Keberhasilan advokasi agribisnis sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor. Salah satunya, faktor yang paling penting adalah kredibilitas organisasi atau kelompok yang melakukan advokasi. Masyarakat cenderung memberikan dukungan nih kepada organisasi yang dianggap memiliki integrasi, integras, transparansi, serta mampu menyampaikan informasi secara objektif. Selain itu, keberhasilan advokasi juga dipengaruhi oleh kualitas data informasi yang digunakan. Jadi, kemampuan membangun jaringan yang sama serta kemampuan komunikasi dalam berbagai pihak yang berkepentingan. Dalam praktiknya, advokasi agribisnis seringkali menghadapi berbagai tantangan perbedaan kepentingan antara kelompoknya, perubahan kebijakan yang tidak terduga, tekanan dari berbagai pihak tertentu, sehingga munculnya isu negatif di media dapat menjadi hambatan dalam proses advokasi. Tidak jarang nih organisasi yang melakukan advokasi menghadapi kritikan, penolakan, bahkan serangan terhadap reputasi mereka. Kondisi tersebut dapat berkembang menjadi krisis apabila ditangani dengan cepat. Selanjutnya itu ada tujuan manajemen krisis dalam agribisnis advokasi.
advokasi agribisnis. Jadi, manajemen krisis merupakan salah satu aspek penting nih dalam kegiatan advokasi agribisnis karena berfungsi sebagai pedoman dalam menghadapi berbagai situasi yang dapat mengganggu keberlangsungan organisasi maupun pencapaian tujuan advokasi. Setiap organisasi yang bergerak dalam bidang agribisnis memiliki kemungkinan nih menghadapi berbagai bentuk krisis, baik yang berasal dari faktor internal maupun dari eksternal. Jadi secara umum ini tujuan utama itu menjelaskan manajemen krisis ini adalah meminimalkan dampak negatif yang ditimbulkan oleh suatu krisis terhadap organisasi, masyarakat maupun pihak-pihak yang berkepentingan. Dalam kondisi krisis, berbagai kerugian dapat terjadi, mulai dari kerugian ekonomi, penurunan produktivitas, hilangnya kepercayaan masyarakat hingga tergantungnya hubungan kerjasama dengan pihak-pihak lainnya, mulai dari penerapan manajemen krisis yang baik, dampak tersebut dapat dikurangi sehingga organisasi tetap mampu berjalan fungsinya secara efektif. Salah satu tujuan penting manajemen krisis adalah menjaga kredibilitas organisasi. Kegiatan advokasi agribisnis, kredibilitas memiliki aset yang sangat berharga nih. Karena berkaitan dengan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap organisasi. Ketika organisasi dianggap kredibel, maka informasi dan aspirasi yang disampaikan akan lebih mudah diterima oleh masyarakat maupun pemangku kepentingan lainnya. Sebaliknya, jika kredibilitas organisasi menurun akibat penanganan krisis yang kurang tepat, maka dukungan masyarakat terhadap kegiatan advokasi juga dapat berkurang. Selain menjaga kredibilitas, manajemen krisis juga bertujuan untuk mempertahankan kepercayaan publik. Kepercayaan masyarakat merupakan faktor yang sangat menentukan keberhasilan suatu kegiatan advokasi. Dalam banyaknya kasus, masyarakat tidak hanya nih menilai hasil akhir dari suatu program, namun mereka itu juga menilai bagaimana organisasi merespon dan mengelola permasalahan yang muncul. Oleh sebab itu, organisasi perlu menunjukkan sikap yang transparan, bertanggung jawab, dan meresponsif dalam menghadapi krisis agar kepercayaan publik itu tetap terjaga. Dalam era digital juga tujuan manajemen krisis juga mencakup pengendalian informasi yang beredar di ruang publik, penyebaran hoax, menginformasi, dan disinformasi dalam dapat memperburuk kondisi krisis apabila tidak sengaja nih ditangani. Oleh karena itu, organisasi perlu mampu menyediakan informasi yang akurat, melakukan klarifikasi terhadap informasi yang salah, serta membangun nih komunikasi yang lebih efektif dengan masyarakat. Langkah ini penting untuk mencegah munculnya kepanikan dan menjaga stabilitas situasi selama proses penanganan krisis berlangsung. Selain itu, krisis juga bertujuan nih meningkatkan kesiapsiagaan organisasi dalam menghadapi berbagai risiko dan yang mungkin terjadi di masa depan. Setiap krisis yang terjadi dapat menjadi pengalaman berharga yang memberikan pengalaman bagi organisasi melalui proses evaluasi dan pembelajaran. Organisasi juga dapat nih memperbaiki kelemahan yang ada serta menyusun strategi yang lebih baik untuk menjaga dan menghadapi tantangan yang serupa di kemudian harinya. Organisasi akan menjadi lebih tangguh dan adaptif terhadap perubahan lingkungan yang terus berkembang. Selanjutnya kita masuk ke karakteristik-karakteristik krisis dalam advokasi agribisnis. Krisis merupakan suatu kondisi yang dapat mengancam keberlangsungan organisasi.
menghambat pencapaian tujuan, serta menimbulkan dampak negatif terhadap berbagai pihak yang terlibat dalam kegiatan advokasi agribisnis. Krisis dapat muncul dalam berbagai bentuk dan seringkali ini berkembang dengan cepat, sehingga memerlukan penanganan yang cepat. Untuk memahami berbagai suatu krisis terjadi dan berkurang atau serta berkembang, penting juga nih kita mengetahui karakteristik atau ciri-ciri utama dalam memiliki oleh yang dimiliki oleh sebuah krisis. Krisis yang pertama itu adalah eh, sifat yang tidak terduga maupun beberapa risiko yang dapat diprediksi sebelumnya. Banyak nih krisis yang muncul secara tiba-tiba tanpa adanya peringatan yang jelas. Dalam sektor agribisnis misalnya, munculnya isu negatif mengenai suatu komoditas, perubahan kebijakan pemerintah secara mendadak, atau penyebaran informasi palsu di media sosial dapat terjadi dalam waktu yang sangat singkat. Kondisi tersebut itu seringkali ini membuat organisasi tidak memiliki cukup waktu untuk mempersiapkan respon yang matang apabila tidak memiliki sistem manajemen krisis yang baik. Terus karakteristik berikutnya itu adalah adanya unsur ancaman terhadap organisasi atau kelompok yang terlibat. Jadi krisis ini tuh biasanya membawa konsekuensi yang dapat merugikan berbagai aspek organisasi, baik dari segi ekonomi, sosial, maupun reputasi. Dalam kegiatan advokasi agribisnis, ancaman tersebut dapat berupa hilangnya dukungan masyarakat, menurunnya kepercayaan publik, serta terganggunya hubungan dengan pemerintahan, juga hingga berkurangnya efektivitas program yang sedang diperjuangkan. Semakin besar juga ancaman yang ditimbulkan, maka semakin besar pula nih kebutuhan akan penanganan cepat dengan tepat. Krisis juga memiliki karakteristik berupa tingkat ketidakpastian yang tinggi. Pada krisis terjadi informasi yang tersedia seringkali ini belum lengkap atau bahkan saling bertentangan. Organisasi harus mengambil keputusan di tengah kondisi yang belum sepenuhnya jelas ketidakpastiannya. Ini dapat menimbulkan kesulitan dalam menentukan langkah yang paling tepat untuk dilakukan. Oleh karena itu, kemampuan dalam mengumpulkan informasi, melakukan analisis situasi, dan mengambil keputusan secara cepat menjadi faktor yang sangat penting dalam menangani krisis. Krisis juga seringkali berdampak pada reputasi organisasi. Reputasi merupakan aset yang sangat penting dalam kegiatan advokasi. Karena berkaitan juga nih dengan tingkat kepercayaan masyarakat. Ketika suatu organisasi terlibat dalam krisis, reputasinya dapat mengalami penurunan apabila penanganan yang dilakukan tidak sesuai dengan harapan publik. Sebaliknya, organisasi yang mampu menangani krisis secara profesional dapat mempertahankan bahkan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap dirinya. Karakteristik berikutnya adalah adanya dampak yang luas terhadap berbagai pihak dalam sektor agribisnis. Krisis tidak hanya mempengaruhi organisasi yang terlibat secara langsung, tetapi juga dapat berdampak pada petani, pelaku usaha, konsumen, pemerintah, dan masyarakat secara umum. Sebagai contoh itu penyebaran hoax mengenai kelangkaan pangan dapat menyebabkan kepanikan masyarakat. Peningkatan pemerintahan secara tiba-tiba dan ketidakpastian harga di pasar. Dampak yang luas ini menunjukkan bahwa penanganan krisis memerlukan kerjasama dari berbagai pihak atau masalah dapat diselesaikan secara efektif. Krisis juga memiliki sifat yang dinamis, artinya itu krisis dapat berubah dari waktu ke waktu sesuai dengan perkembangan informasi dan respons yang diberikan oleh berbagai pihak. Kondisi yang awalnya tampak sederhana dapat berkembang nih menjadi kompleks apabila tidak ditangani dengan baik. Sebaliknya, krisis yang besar dapat dikendalikan apabila organisasi mampu mengambil langkah yang tepat sejak awal. Oleh karena itu, penanganan situasi secara terus-menerus menjadi bagian penting dalam proses manajemen krisis.
Dalam kegiatan advokasi agribisnis, krisis seringkali nih melibatkan aspek komunikasi yang sangat kuat. Bahkan itu banyak juga nih krisis muncul bukan hanya karena adanya masalah utama, tetapi juga karena kesalahan dalam penyampaian informasi atau kurangnya komunikasi dengan masyarakat. Selanjutnya itu ada jenis-jenis krisis dalam agribisnis. Yang pertama itu krisis akibat hoax dan minim informasi pangan. Ini salah satu jenis krisis yang sering terjadi dalam sektor agribisnis adalah krisis yang disebabkan oleh penyebaran hoax atau informasi. Jadi perkembangan teknologi informasi ini memungkinkan suatu berita atau informasi menyebar dengan sangat cepat kepada masyarakat. Namun tidak semua informasi yang beredar memiliki tingkat akurasi yang baik. Informasi yang tidak benar mengenai harga pangan, ketersediaan bahan pangan, serta kualitas produk pertanian maupun kebijakan pemerintah dapat menimbulkan kepanikan dan kesalahpahaman di masyarakat. Selanjutnya itu ada krisis akibat perubahan kebijakan pemerintah. Jadi, kebijakan pemerintah ini memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap sektor agribisnis. Perubahan kebijakan yang dilakukan secara mendadak seringkali ini menimbulkan ketidakpastian bagi petaninya, pelaku usaha, maupun organisasi yang bergerak di bidang di bidang agribisnis. Kebijakan tersebut berupa pembatasan ekspor dan impor, perubahan tarif perdagangan, pengurangan subsidi, serta regulasi baru yang mengaruhi proses produksi dan pemasaran hasil pertanian. Jadi ketika suatu kebijakan diterapkan tanpa persiapan yang memadai, berbagai pihak dapat mengalami kesulitan dalam menyesuaikan diri dengan perubahan yang terjadi. Akibatnya itu muncul berbagai aksi dari masyarakat yang dapat berkembang nih menjadi krisis apabila tidak dikelola dengan baik. Dalam kondisi seperti ini, organisasi advokasi memiliki peran penting untuk menyampaikan aspirasi masyarakat serta membangun komunikasi dengan pemerintah guna mencari solusi yang lebih baik. Krisis akibat perubahan kebijakan umumnya berdampak pada aspek ekonomi karena mempengaruhi harga komoditas, pendapatan petani, serta keberlanjutan atau keberlangsungan usaha agribisnis. Oleh karena itu, kemampuan dalam memahami kebijakan dan melakukan advokasi secara aktif menjadi sangat penting. Selanjutnya itu ada krisis reputasi agribisnis. Jadi, krisis reputasi agribisnis. Ketika suatu komoditas dalam produk pertanian mendapatkan citra negatif di masyarakat. Krisis ini biasanya muncul akibat tuduhan mengenai dampak lingkungan, masalah kesehatan, kualitas produksi, maupun isu masyarakat yang berkaitan dengan proses produksi suatu komoditas. Selanjutnya itu krisis akibat kegagalan produksi pertanian. Program pembangunan agribisnis seringkali ini dirancang untuk meningkatkan produksi, kesejahteraan petani, dan ketahanan pangan nasional. Namun dalam pelaksanaannya, tidak semua program mampu mencapai tujuan yang telah diterapkan. Berbagai kendala seperti keterbatasan sumber daya, perencanaan yang kurang matang, kondisi lingkungan yang tidak mendukung, serta maupun rendahnya partisipasi masyarakat dalam menyebabkan satu program mengalami kegagalan. Jadi, krisis akibat kegagalan program memerlukan penanganan yang transparan dan bertanggung jawab. Jadi, organisasi perlu menjelaskan penyebab terjadinya permasalahan, langkah-langkah penyelesaian atau perbaikan yang akan dilakukan, serta komitmen nih untuk meningkatkan kualitas program di masa mendatang. Selanjutnya itu krisis konflik kepentingan. Dalam sektor agribisnis ini seringkali terjadi dalam penentuan harga komoditas.
pembagian keuntungan serta pengolahan sumber daya alam maupun penyusunan kebijakan pertanian apabila konflik berlangsung dalam waktu yang lama tanpa adanya penyelesaian, maka dapat berkembang menjadi krisis yang mempengaruhi stabilitas sektor agribisnis. Selanjutnya itu ada krisis akibat serangan terhadap tokoh atau organisasi advokasi. Jadi, kegiatan advokasi seringkali melibatkan tokoh-tokoh yang memiliki pengaruh dalam penyampaian aspirasi masyarakat. Tidak jarang sih, tokoh maupun organisasi yang terlibat dalam advokasi menjadi sasaran kritik, tuduhan, bahkan serangan personal yang bertujuan melemahkan gerakan yang sedang dilakukan. Serangan individu atau organisasi dapat berubah perencanaan nama, baik dari penyebaran informasi yang menyesatkan hingga upaya pembangunan opini negatif di masyarakat. Jika tidak segera ditangani, kondisi tersebut dapat menurunkan tingkat kepercayaan publik dan menghambat nih proses advokasi yang sedang berlangsung. Selanjutnya itu ada krisis dalam advokasi agribisnis. Jadi, krisis advokasi ini ada krisis akibat hoax dan minim informasi. Perkembangan teknologi yang telah memberikan kemudahan bagi masyarakat dapat memperoleh berbagai informasi. Namun kemudian kemudahan tersebut juga diikuti nih dengan meningkatnya penyebaran hoaks dan minim informasi yang dapat memengaruhi berbagai sektor termasuk agribisnis. Hoaks merupakan informasi yang sengaja dibuat atau disebarkan tanpa didukung oleh fakta yang benar, sedangkan minim informasi adalah informasi yang salah tetapi disebarkan tanpa niat untuk menyesatkannya. Jadi, nah, bagi organisasi advokasi seringkali nih menyebarkan informasi dapat menjadi tantangan besar karena dapat mengubah res, persepsi terhadap suatu isu yang sedang diperjuangkan. Ketika masyarakat lebih mempercayai informasi yang tidak benar dibandingkan data yang valid, maka proses advokasi ini menjadi lebih sulit dilakukan. Oleh karena itu, organisasi juga perlu nih memiliki sistem pemantauan informasi yang aktif agar cepat mendeteksi dan merespon hoax dengan cepat. Selanjutnya itu krisis akibat perubahan kebijakan pemerintah. Jadi kebijakan pemerintah memiliki peran penting dalam menentukan arah pembangunan sektor agribisnis dan agribisnis. Jadi berbagai kebijakan yang berkaitan dengan produksi, distribusi, ekspor, impor, subsidi maupun harga komoditas dapat memberikan dampak langsung terhadap petani dan pelaku usahanya. Namun tidak semua nih kebijakan dapat diberikan dengan baik oleh seluruh pihak. Perubahan kebijakan yang dilakukan secara mendadak seringkali nih menimbulkan ketidakpastian dan memicu reaksi dari masyarakat. Misalnya itu kebijakan permasalahan ekspor suatu komoditas dapat menyebabkan penurunan harga yang di tingkat petaninya. Sedangkan kebijakan impor yang berlebihan dapat menurunkan daya saing produk lokal. Dalam kondisi seperti ini, organisasi advokasi agribisnis berperan sebagai jembatan antara masyarakat dan pemerintah. Organisasi juga perlu nih mengumpulkan berbagai aspirasi dari petani dan pelaku usaha untuk kemudian disampaikan. Selanjutnya itu ada krisis reputasi komunitas agribisnis. Jadi, krisis reputasi ini biasanya itu muncul ketika suatu komunitas berkaitan dengan isu negatif. Misalnya itu tuduhan bahwa suatu produk mengandung bahan berbahaya, merusak lingkungan, atau diproduksi melalui praktik yang tidak sesuai dengan standar yang berlaku. Meskipun informasi tersebut belum tentu benar, persepsi negatif yang terbentuk di masyarakat dapat diberikan atau memberikan dampak yang sangat besar.
Jadi dalam menghadapi krisis reputasi ini, organisasi advokasi perlu melakukan komunikasi yang terbuka dan transparan. Informasi yang diberikan kepada masyarakat harus didasarkan pada data ilmiah dan hasil penelitian yang dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu, organisasi juga perlu nih bekerja sama dengan berbagai pihak untuk membangun kembali kepercayaan masyarakat terhadap komunitas yang berdampak. Selanjutnya itu ada krisis akibat kegagalan program pertanian. Jadi program pertanian ini umumnya dirancang untuk meningkatkan produktivitas, kesejahteraan petani, serta ketahanan pangan. Namun dalam pelaksanaannya tidak semua nih program berjalan sesuai dengan rencana. Sebagai kendala seperti keterbatasan anggaran atau modal, kurangnya koordinasi, serta kondisi lingkungan yang tidak mendukung maupun rendahnya partisipasi masyarakat dalam menyebabkan program mengalami kegagalan. Kegagalan suatu program ini dapat memicu nih kritik dari masyarakat dan menurunkan tingkat kepercayaan terhadap berbagai lembaga yang dilaksanakannya. Jadi, jika tidak sengaja ditangani, kondisi tersebut itu dapat berkembang menjadi krisis yang mempengaruhi keberlanjutan program-program lainnya. Jadi, dalam menghadapi situasi seperti ini, transparansi em, faktor yang sangat penting. Organisasi perlu menjelaskan secara terbuka penyebab kegagalan yang terjadi serta langkah-langkah yang akan dilakukan untuk memperbaiki kondisi tersebut. Sikap yang jujur dan bertanggung jawab akan membantu mempertahankan kepercayaan masyarakat meskipun program yang dilakukan itu belum mencapai hasil yang diharapkan. Selanjutnya itu krisis akibat serangan terhadap tokoh atau organisasi advokasi. Jadi, tokoh dan organisasi advokasi ini memiliki peran penting dalam mempertahankan atau memperjuangkan kepentingan masyarakat. Namun, peran tersebut itu seringkali nih membuat mereka menjadi sasaran kritik maupun serangan dari pihak-pihak yang memiliki kepentingan yang berbeda. Serangan dapat berupa penyebaran informasi yang merusak reputasi, tujuan yang tidak berdasarkan, sehingga upaya membentuk opini negatif di masyarakat dalam era digital. Serangan semacam ini dapat menyebar dengan sangat cepat melalui media sosial sehingga berpotensi menurunkan tingkat kepercayaan publik terhadap organisasi atau individu yang sedang disasarkan. Untuk menghadapi situasi tersebut, organisasi juga perlu nih memiliki strategi komunikasi yang jelas dan terencana. Setiap tuduhan atau informasi yang tidak benar harus ditanggapi dengan fakta dan bukti yang kuat. Selain itu, organisasi juga perlu menjaga hubungan yang baik dengan media, masyarakat, dan berbagai pemangku kepentingan agar memperoleh dukungan ketika menghadapi krisis. Krisis yang menyerang tokoh atau organisasi advokasi tidak hanya berdampak pada individu yang bersangkutan, tetapi juga dapat mempengaruhi keberhasilan program advokasi secara keseluruhan. Oleh karena itu, kemampuan dalam mengolah reputasi dalam membangun kepercayaan publik menjadi aspek yang sangat penting dalam kegiatan advokasi agribisnis. Selanjutnya itu ada dampak krisis terhadap advokasi agribisnis. Dampaknya itu adalah sering terjadi nih di agribisnis menimbulkan berbagai dampak yaitu yang paling sering adalah menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap organisasi
eh, yang sedang berjalan. Hilangnya kepercayaan tersebut dapat mengurangi partisipasi masyarakat dan menghambat pencapaian tujuan advokasi. Selain itu, dapat eh, menyebabkan kerugian ekonomi, terganggunya hubungan kerjasama dengan berbagai pihak, serta menurunnya efektivitas program pembangunan pertanian. Dalam berbagai kasus, krisis bahkan dapat menyebabkan terhentinya suatu program karena hilangnya dukungan dari masyarakat maupun pemangku kepentingan. Selanjutnya itu adalah strategi manajemen krisis dalam advokasi agribisnis. Yang pertama itu deteksi dini potensi krisis. Jadi deteksi ini itu potensi krisis adalah langkah awal yang sangat penting dalam manajemen krisis. Kemampuan organisasi dalam menggali tanda-tanda awal munculnya suatu masalah akan sangat menentukan keberhasilan penanganan krisis yang kemudian hari. Banyak juga nih krisis yang sebenarnya tidak muncul secara tiba-tiba, tetapi diawali oleh berbagai gejala yang seringkali dianggap sepele atau tidak mendapat perhatian yang cukup. Oleh karena itu, organisasi perlu memiliki sistem yang mampu mengidentifikasi berbagai risiko sebelum berkembang menjadi krisis yang lebih besar. Jadi dalam advokasi agribisnis, deteksi dini berfungsi sebagai alat untuk memantau berbagai perubahan yang sering terjadi baik dalam maupun di luar organisasi. Perubahan tersebut dapat berasal dari faktor ekonomi, sosial, politik, lingkungan, maupun teknologi yang berpotensi mempengaruhi keberhasilan program advokasi. Eh, Selain harga komoditas, perubahan kebijakan pemerintah juga menjadi salah satu sumber potensi krisis yang perlu diperhatikan. Kebijakan mengenai impor, ekspor, subsidi, distribusi pupuk maupun regulasi pertanian selain itu dapat memberikan dampak yang besar terhadap sektor agribisnis. Organisasi advokasi perlu melakukan pemantauan terhadap berbagai kebijakan yang sering dirancang maupun yang telah ditetapkan agar dapat mengantisipasi dampak yang mungkin muncul di masyarakat. Dalam praktiknya, deteksi dini dapat dilakukan melalui beberapa metode. Salah satunya adalah pengumpulan informasi dari berbagai sumber yang relevan. Jadi, informasi tersebut itu dapat diperoleh melalui informasi lapangan, survei lapangan, monitoring media sosial, maupun hasil penelitian maupun diskusi juga bisa dengan para pemangku kepentingan. Semakin banyak juga sumber informasi yang digunakan, maka semakin besar juga tuh peluang organisasi untuk mendeteksi potensi krisis secara lebih akurat lagi. Metode lainnya itu adalah analisis risiko dilakukan dengan mengidentifikasi berbagai kemungkinan masalah yang dapat terjadi serta menilai tingkat dampak yang memungkinkan terjadinya masalah tersebut. Melalui analisis risiko, organisasi dapat menentukan prioritas penanganan terhadap berbagai ancaman yang dihadapi. Risiko yang memiliki dampak besar dan memungkinkan terjadinya tinggi perlu mendapatkan perhatian lebih nih dibandingkan risiko yang dampaknya relatif kecil. Yang kedua itu adalah pembentukan tim manajemen krisis. Jadi keberhasilan suatu organisasi dalam menghadapi krisis sangat dipengaruhi oleh tingkat kesiapan yang dimiliki. Yang dimiliki sebelumnya tersebut terjadi salah satu bentuk kesiapan yang paling penting adalah pembentukan tim manajemen krisis. Tim ini berfungsi sebagai kelompok khusus yang bertanggung jawab dalam mengelola seluruh
proses penanganan krisis, mulai dari identifikasi masalah, pengumpulan informasi, pengambilan keputusan, hingga proses pemulihan pasca krisis. Keberadaan tim manajemen krisis memungkinkan organisasi untuk bertingkah lebih cepat, terarah, dan terorganisasi ketika menghadapi situasi yang tidak terduga. Jadi dalam kegiatan advokasi agribisnis ini pembentukan tim manajemen krisis menjadi sangat penting karena berbagai isu yang muncul seringkali ini melibatkan banyak pihak yang memiliki dampak yang luas. Krisis juga yang terjadi itu tidak hanya mempengaruhi organisasi advokasi, tetapi juga dapat berdampak pada petani, pelaku usaha, pemerintah, konsumen, dan masyarakat secara umum. Selanjutnya itu ada analisis situasi krisis. Jadi setelah potensi krisis mengidentifikasi dan tim manajemen krisis terbentuk, langkah berikutnya itu harus dilakukan adalah melakukan analisis situasi krisis. Analisis situasi merupakan proses pengumpulan, mempelajari, atau mengevaluasi berbagai informasi yang berkaitan dengan krisis yang sedang terjadi. Tujuan utama dari analisis situasi adalah untuk memahami nih akar permasalahan, mengetahui tingkat dampak yang ditimbulkan, mengidentifikasi pihak-pihak yang terlibat, serta menentukan langkah-langkah penanganan yang paling tepat. Tanpa adanya analisis yang baik, organisasi berisiko mengambil keputusan yang tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya, sehingga dapat membentuk situasi dan memperburuk situasi. Selanjutnya itu ada penyusunan strategi komunikasi krisis. Jadi, kalau strategi komunikasi krisis ini dapat diartikan sebagai serangkaian perangkaian perencanaan yang ditindakan komunikasi yang dilakukan oleh organisasi untuk penyampaian informasi kepada masyarakat selama terjadinya krisis. Tujuan utama dari strategi komunikasi krisis adalah memberikan pemahaman yang benar kepada publik, mengurangi ketidakpastian, menjaga reputasi organisasi, serta memastikan bahwa informasi yang beredar sesuai dengan fakta yang sebenarnya. Selanjutnya itu ada pengambilan keputusan dalam situasi krisis. Pengambilan keputusan merupakan salah satu nih aspek kepentingan yang dalam manajemennya itu krisis. Ketika suatu krisis terjadi, organisasi dituntut untuk mampu menentukan langkah yang tepat dan dalam waktu yang relatif singkat. Keputusan yang diambil akan mempengaruhi nih arah penanganan krisis, ya, tingkat kepercayaan masyarakat serta keberlangsungan organisasi di masa depan. Oleh karena itu, kemampuan mengambil keputusan secara tepat, cepat, dan bertanggung jawab menjadi salah satu kunci keberhasilan dalam menghadapi situasi krisis. Jadi dalam kondisi normal, proses pengambilan keputusan biasanya dapat dilakukan melalui berbagai tahapan yang panjang, mulai dari pengumpulan data, diskusi, analisis, hingga pertimbangan berbagai alternatif solusi. Namun dalam situasi krisis, organisasi seringkali ini dihadapkan pada keterbatasan waktu dan informasi. Keputusan harus diambil meskipun data yang disediakan tuh belum ada dan seringkali nih dihadapi keterbatasan waktu dan informasi. Jadi keputusan harus diambil meskipun data yang tersedia itu belum sepenuhnya lengkap. Kondisi ini membuat proses pengambilan data atau keputusan itu menjadi lebih kompleks dibandingkan dengan situasi biasanya. Selanjutnya itu ada pernyataan resmi dan klasifikasi dari di media. Jadi apa sih dalam situasi ini komunikasi itu menjadi faktor yang sangat menentukan keberhasilan penanganan masalah. Masyarakat membutuhkan informasi yang jelas, akurat, dan dapat dipercaya agar tidak terjadi kesalahpahaman maupun kepanikan. Oleh karena itu, keorganisasian perlu menyampaikan
Pernyataan resmi sebagai bentuk tanggung jawab kepada publik. Pernyataan resmi merupakan informasi yang disampaikan secara formal oleh organisasi untuk menjelaskan suatu ya, peristiwa dan memberikan klarifikasi atau menyampaikan langkah-langkah yang sedang dilakukan dalam menghadapi krisis. Selanjutnya itu prinsip-prinsip penyusunan pernyataan resmi. Pernyataan resmi merupakan salah satu alat nih komunikasi yang sangat penting dalam situasi krisis. Melalui pernyataan resmi, organisasi dapat memberikan informasi yang akurat kepada masyarakat, mengurangi ketidakpastian serta menjaga kepercayaan publik terhadap organisasi. Namun, tujuan tersebut dapat tercapai. Penyusunan tersebut resmi harus dilakukan berdasarkan prinsip tertentu. Prinsip-prinsip ini berfungsi sebagai pedoman agar informasi yang disampaikan dapat diterima dengan baik dan masyarakat, serta tidak menimbulkan kesalahpahaman. Prinsip-prinsipnya itu ada beberapa, yaitu eh, yang pertama itu keakuratan informasi, selanjutnya itu kecepatan penyampaian informasi, kejelasan pesan, serta konsisten informasi, juga transparansi, dan juga tanggung jawab. Lalu ada juga empati terhadap masyarakat yang terdampak. Terus juga ada objektivitas serta kemudahan akses informasi. Prinsip yang terakhir yaitu evaluasi dan perbaruan informasi. Jadi saya masuk nih ke studi kasus atau contoh kasus nih. Jadi kasus yang pertama itu isu kelangkaan beras di masyarakat. Jadi pernyataan resminya itu se, se sehubungan dengan beredarnya informasi mengenai kelangkaan beras di berbagai wilayah. Kami menyatakan bahwa berdasarkan hasil pemantauan lapangan dan data informasi terkait ketersediaan stok beras saat ini masih berada dalam kondisi aman dan mencukupi berbagai masyarakat. Adapun kendala distribusi yang terjadi di berbagai daerah disebabkan oleh kendala transportasi yang bersifat sementara dan sedang dalam proses penanganan. Lalu kami menghimbau masyarakat sakitnya. Kami menghimbau masyarakat untuk tidak melakukan pemberian secara berlebihan karena dapat mempengaruhi stabilitas distribusi dan harga pangan. Kami juga mengajak masyarakat untuk memperoleh nih informasi dari sumber resmi yang terpercaya serta tidak mudah mempercayai informasi yang belum jelas atau belum terverifikasi. Organisasi bersama pemerintah dan pihak terkait akan terus melakukan pemantauan guna memastikan kebutuhan pangan masyarakat tetap terpenuhi. Jadi berdasarkan contoh tersebut itu dapat dilihat nih bahwa pernyataan resmi memuat kejelasan mengenai kondisi yang sebenarnya yang terjadi, penyebab masalah, langkah-langkah yang sedang dilakukan, serta himbauan kepada masyarakat untuk menyampaikan informasi seperti ini dapat membantu mengurangi kepanikan dan mencegah penyebaran informasi yang tidak benar. Baik, segitu saja nih pemaparan yang saya sampaikan hari ini. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.